Sungguh bersyukur dan berterima kasih malam hari ini anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang penabur dan penuai. Kami percaya ada benih penabur, ada benih penuai dalam kehidupan kami. Sebabnya tolong kami melalui kebenaran firman Tuhan memperlengkapi kami, sehingga kami menjadi penabur dan penuai yang maksimal di dalam Tuhan. Dengan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan acara ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami masing-masing. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami naikkan ucapan syukur, dan kami berdoa. Kita yang percaya berkata, amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang penabur dan penuai. Saya coba keluarkan dulu area. Ya. Oke, kita masih membahas tentang menjadi seorang penabur yang maksimal. Dan kita minggu lalu kita belajar setiap pribadi bisa maksimal ketika kita bisa berfungsi sebagai penabur dan penuai. Itu sebabnya saudara jangan pernah berhenti untuk menjadi penabur dan tidak menjadi penuai. Izinkan Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Saya merindukan setelah fase COVID-19 ini berakhir, seluruh kita boleh menjadi penuai-penuai yang menuai tuaian yang memang sudah Tuhan siapkan. Dan juga kita sudah mempersiapkan diri melalui doa setiap malam. Itu artinya kita sedang menantikan tuaian itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin sedikit mengulang hasil minggu lalu. Kita bisa berfungsi sebagai penabur melalui doa. Jadi doa-doa yang kita panjatkan merupakan benih-benih yang kita tabur secara umum. Nah, saudara, penabur ini bisa berfungsi secara umum, tapi juga bisa berfungsi secara khusus. Artinya, kalau kita berdoa buat Indonesia, berarti kita berfungsi sebagai penabur secara khusus, secara umum. Tapi kalau kita menabur doa buat orang-orang tertentu, artinya orang itu yang kita kenal, entah ke keluarga kita, entah ke sahabat kita, teman kita, yang masih ada di lingkaran kehidupan kita, kita bisa menabur secara khusus melalui doa. Ya, jadi menabur doa secara umum, kita berdoa buat bangsa kita Indonesia, buat Komker dan Nebayot, buat tim medis dan sebagainya. Artinya itu secara umum. Nah, bisa saja Tuhan pakai kita menjadi penuai di situ, bisa saja orang lain yang Tuhan pakai menjadi penuai. Ya, tapi Tuhan juga mau kita melalui doa secara khusus. Kita doakan orang-orang tertentu yang memang belum kenal Tuhan, kita tabur doa kita setiap hari. Nah, satu saat kita akan dipakai Tuhan menjadi penuai buat orang tersebut. Yang kedua, saudara, kita bisa menjadi penabur melalui teladan hidup kita. Karena ketika kita menjadi teladan, berarti kita sedang memancarkan terang yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga orang lain boleh lihat terang tersebut. Sekali lagi, ini juga bisa secara umum, bisa juga secara khusus. Misalnya, contoh, saudara tinggal dalam komplek perumahan atau dalam lingkungan tetangga-tetangga, itu kita bisa jadi penabur dalam teladan secara umum. Tapi kita juga bisa menabur teladan secara khusus kepada orang-orang yang memang kita mau bawa orang tersebut kepada Tuhan. Kita menunjukkan teladan kehidupan kita kepada mereka. Nah, yang ketiga, saudara, melalui perbuatan baik. Melalui perbuatan baik bisa juga dilakukan secara umum. Misalnya kita sudah lakukan perbuatan baik melalui pelayanan sosial, sembako, kasih ke beberapa orang dan sebagainya yang di luar jemaat, itu melalui perbuatan baik secara umum. Tapi kita juga bisa jadikan taburan perbuatan baik ini secara khusus kepada orang-orang yang memang kita mau jangkau, ya. Nah, jadi 3 hal ini bisa dipakai secara umum,
juga bisa dipakai secara khusus. Nah, sekarang kita mau belajar dari Yesus bagaimana dia berfungsi sebagai penabur dan penuai, dan kita bisa belajar, kita bisa praktekkan langkah-langkah yang Yesus lakukan terhadap perempuan Samaria dan bisa kita lakukan. Nah, ayat ini mengatakan ia pun meninggalkan, sebentar ya, saya coba geser dulu. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, kalau kita belajar baca Yohanes 14, dia ada di Yudea, lalu murid-murid sebetulnya membaptiskan, tapi Yesuslah yang membaptiskan. Memang Yudea terkenal sebagai orang Israel yang ortodok, yang menjaga Taurat begitu kuat. Tapi Galilea agak sedikit bebas. Ia meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Nah, dalam perjalanan Yudea ke Galilea, dikatakan di dalam ayat yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Ia harus. Nah, kata harus di sini mempunyai arti itu perlu. Ada kebutuhan. Itu harus benar dan tepat. Ya, jadi saudara perhatikan nih, ia harus melintasi daerah Samaria karena ada keperluan, ada kebutuhan. Jadi dia harus benar dan tepat. Jadi dia bukan sambilan, tapi dia memang harus melintasi daerah Samaria. Nah, saya akan menunjukkan peta supaya saudara bisa ngerti ayat ini lebih jelas lagi. Bentar, saya ternyata ayatnya tidak muncul ya. Nah, petanya. Jadi kalau saudara lihat peta, maka saudara akan melihat bahwa dari Yudea ke Galilea itu tengah-tengahnya adalah Samaria. Ya, jadi dari Yudea ke Galilea di tengah-tengahnya adalah Samaria. Misalnya contoh dari Kalideres mau ke Cengkareng, dia harus lewati Grogol. Dari Kalideres ke Cengkareng, dia harus melewati Grogol. Tapi karena orang Israel bermusuhan dengan orang Samaria yang ada di tengahnya, maka orang-orang Israel yang dari Yudea ataupun yang dari Galilea, mereka dalam perjalanan Yudea Galilea dan Galilea Yudea yang harusnya melewati Samaria, tapi mereka tidak melewati Samaria. Artinya apa? Mereka berputar. Jadi mereka nyebrang di samping Yudea, Samaria, dan di samping Kalideres, Grogol, dan Cengkareng, di sampingnya ada Sungai Yordan. Jadi Yudea itu kalau mereka pergi ke Galilea, dia akan nyebrang Sungai Yordan supaya terhindar dari permukiman orang Samaria. Lalu mereka nyebrang lagi dari Sungai Yordan, nyebrang lagi masuk ke Galilea. Kalau dari Galilea, mereka nyebrang lagi ke Sungai Yordan, menghindari daerah Samaria, menghindari Cengkareng. Ketika sudah lewat Cengkareng, mereka nyebrang lagi sungai, masuk ke Yudea. Kenapa? Karena yang tadi saya katakan bahwa orang-orang Israel bermusuhan dengan orang Samaria. Tetapi kali ini Yesus harus melintasi daerah tersebut, jadi dia tidak nyebrang Sungai Yordan, masuk ke Cengkareng, dia masuk ke pemukiman Samaria. Kenapa? Karena ada keperluan, ada kebutuhan. Nah, ini penting, saudara. Ini ada kebenaran firman Tuhan ya. Nah, apa yang kita pelajari di sini? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus
pimpinan Roh Kudus. Bisa saja dia melakukan seperti orang Israel pada umumnya, dia nyebrang ke Sungai Yordan, dia tidak melewati Cengkareng atau Samaria, tapi dia nyebrang supaya menghindar Cengkareng atau Samaria dan kembali ke Galilea. Tapi karena Roh Kudus yang menyuruh dia untuk mampir di Samaria. Nah, kita lihat, kita baca dalam firman Tuhan, dia sampai di Pergi Yakub. Nah, ini saudara, menjadi penabur dan penuai, kita perlu bergantung sama pimpinan Roh Kudus. Dan sayangnya, kadangkala ketika Tuhan bicara ke dalam hati kita, misalnya contoh, Tuhan bicara, ayo kamu kunjungi si A, ayo kamu telepon si A, ayo kamu berkata-kata sama si A. Nah, seringkali kita menjadi takut, kita menjadi nggak berani. Nah, akhirnya, saudara, kita kehilangan kesempatan untuk melihat kuasa Roh Kudus nyata dalam kehidupan kita. Nah, untuk menjadi penabur dan penuai, kita perlu dan harus bergantung sama pimpinan Roh Kudus. Dan puji Tuhan, Roh Kudus akan memimpin kita. Kenapa? Karena memang Tuhan berkehendak supaya semua orang diselamatkan. Dan Tuhan jauh lebih tahu daripada kita yang mana yang udah siap untuk dituai, yang mana yang belum. Nah, kan kita nggak tahu secara manusia. Nah, Roh Kudus tahu. Yesus tahu itu. Murid-muridnya tidak. Jadi karena murid-muridnya mengikuti Yesus, dan akhirnya mereka sama-sama tiba di Samaria, ketemu dengan perempuan Samaria tersebut. Tapi kalau baca ceritanya, murid-muridnya juga nggak nangkep. Sampai akhir cerita baru nangkep apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, jadi kita belajar minggu depan ya. Jadi yang pertama, kalau kita mau jadi penabur dan penuai secara fokus, secara khusus, bukan hanya secara umum, kita minta pimpinan Roh Kudus, dan kita mesti taat sama pimpinan Roh Kudus. Ini pentingnya. Nah, ada satu teman saya, seorang hamba Tuhan, beberapa hari yang lalu dia telepon saya, dia merasa down, dia merasa tertuduh, dia merasa terintimidasi, dan dia merasa nggak layak jadi seorang hamba Tuhan. Saya tanya, kenapa? Apa ceritanya? Iya, beberapa hari yang lalu ada pekerja di tempat dia hubungi teman saya untuk minta doakan buat orang tuanya yang sedang kritis. Memang diketahui bahwa orang tuanya mengidap kanker dan belum percaya Yesus, belum percaya Tuhan. Nah, pekerja ini hubungi teman saya. Nah, karena teman saya ini seorang staf pengembalaan, dia beri alasannya gini, kamu udah ngomong belum sama gembala? Tapi dia jujur sama saya, Pak, sebetulnya saya takut ketularan corona, katanya, takut kena paparan corona. Jadi pesan saya, kamu ngomong dulu deh sama gembala. Itu sehari sebelumnya ya. Nah, jadi tuh, entah didoakan sama gembalanya atau enggak, teman saya nggak tahu. Nah, besoknya, saudara, dia dapat kabar bahwa bapak itu meninggal. Wah, dia syok, dia kaget, dia rasa tertuduh, terintimidasi. Dia berkata, Tuhan, kenapa saya nggak taat sama pimpinan Roh Kudus? Saya takut. Kalau pimpinan Roh Kudus nyata dalam hidup kita, saudara, maka kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang melindungi kita dan Tuhan yang menjagai kita. Akhirnya saya memberikan kata-kata penguatan kepada teman saya ini, dan bahkan dia sudah memutuskan tidak mau datang di rumah duka si keluarga dari pekerja tersebut. Cuman saya bilang gini, Pak, lebih baik doa dulu deh, jangan buat keputusan. Bapak buat keputusan karena takut, karena malu kan. Nah, puji Tuhan,
saya tidak mendengar secara langsung, dia WA di grup, satu grup yang kami punya, dia bilang tidak bisa ikut meeting karena dia mau pergi ke rumah duka dan khotbah di rumah duka. Nah, saya bersyukur, saudara. Kenapa? Karena saya bisa tolongin dia untuk belajar sama pimpinan Roh Kudus. Nah, menjadi penabur dan penuai, kita harus belajar bergantung sama pimpinan Roh Kudus. Sebab kalau tidak, akan kehilangan kesempatan emas yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang pertama, minta pimpinan Roh Kudus, dan kalau Roh Kudus sudah kasih arahan, kita mesti taat. Kalau kita nggak taat, kesempatan akan hilang. Nah, saudara, nah yang kedua, saudara, maka sampailah ia ke sebuah sumur, ya, sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terhadap sumur Yakub, Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Saudara, karena Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, dia tahu di tempat mana dia akan berjumpa dengan orang yang sudah siap dituai. Dia bisa aja duduk di tempat yang lain, tapi Yesus duduk di perigi Yakub, sumur Yakub. Kenapa? Karena akan ada orang yang datang, ya ternyata si perempuan Samaria ini kan datang ke sumur tersebut mengambil air. Nah, saudara, ayat ini berkata hari kira-kira pukul 12. Pukul 12 siang itu panasnya bukan main. Panas bukan main. Nah, kenapa si perempuan ini mengambil air pukul 12? Biasanya orang-orang ngambil air itu pagi atau sore. Nah, ternyata kalau saudara baca selanjutnya bahwa dia bermasalah dalam hidupnya. Nah, bermasalah dalam hidupnya kenapa? Karena dia pernah punya 5 suami dan ternyata sudah tidak bersama-sama lagi dengan suami yang pertama, kedua, tiga, empat, dan 5. Dan sekarang yang ke-6 kata Yesus, memang itu bukan suamimu. Nah, kenapa saudara? Karena mungkin saja dia bermasalah lalu diceraikan sama suami yang pertama, lalu dia menikah lagi, diceraikan lagi, menikah lagi, diceraikan lagi. Jadi bisa saja saudara, perempuan ini memang punya masalah yang sangat berat dalam hidupnya yang memang perlu intervensi dari Tuhan. Makanya saudara, kalau sudah belajar terus kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang siap dituai adalah orang-orang yang bermasalah dalam hidupnya. Misalnya rumah tangganya bermasalah, hubungan suami istri bermasalah, masalah dalam pekerjaan, pokoknya masalah apapun. Kenapa? Karena Tuhan izinkan itu terjadi supaya orang itu dibawa kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita ketahui, ciri-ciri orang yang siap dituai. Nanti ya kita akan belajar lebih jauh tentang hal itu. Tapi kita kembali, saudara. Yesus dipimpin oleh Roh Kudus sampai dia letih dalam perjalanan, dia duduk di pinggir sumur, lalu datanglah perempuan tersebut hendak menimba air. Saudara, ini kebenarannya. Jadi saudara, yang kedua, Yesus melakukan pertemuan yang disengaja. Roh Kudus memimpin, Roh Kudus mendorong, Roh Kudus mengarahkan, tapi Yesus harus memberikan respon, yaitu dengan ketaatannya untuk pergi ke Samaria, lalu bertemu dengan perempuan tersebut. Jadi memang ada faktor kesengajaan untuk dia ketemu dengan orang yang sudah disiapkan oleh Tuhan Allah untuk dituai. Jadi pertemuan yang disengaja, dia duduk di pinggir sumur. Kenapa? Karena nanti akan ada satu orang datang yang memang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk
dituai. Nah, saudara, menjadi penabur dan penuai, kita mesti ada pertemuan yang kita sengaja. Memang Roh Kudus memotivasi kita, mendorong kita, tapi kita yang mesti berinisiatif. Oh ya, saya telepon dia deh, saya mau ngobrol sama dia deh, saya WA dia deh, atau saya mau berjumpa dengan dia dan sebagainya. Jadi harus ada inisiatif kita untuk membuat pertemuan yang disengaja. Memang ada kalanya Tuhan buat pertemuan yang tidak disengaja. Misalnya saudara lagi ada di luar rumah, bisa saja Tuhan mempertemukan dengan orang yang memang sudah siap untuk dituai, yang dimana saudara nggak kenal orang tersebut. Atau Tuhan juga bisa gerakkan orang lain untuk telepon saudara. Itu pertemuan yang memang diinisiasi oleh Tuhan. Tapi kalau kita lihat, Yesus lakukan juga secara supranatural, dan dia juga lakukan juga secara alami. Pertemuan yang disengaja oleh Yesus untuk ketemu dengan perempuan tersebut. Ini langkah yang kedua. Jadi kita mendengar pimpinan Roh Kudus dan mentaatinya, lalu kita bertindak membuat pertemuan yang disengaja dengan diri kita sendiri. Misalnya tadi sore ketika istri saya selesai nyapu, dia membersihkan pekarangan, menyiram air, lalu dia izin sama saya mau kasih sembako ke satu tetangga yang memang berkebutuhan, ya, karena yang kerja satu di PHK, dia harus ada mamanya umur 89 tahun, sudah tidak bisa jalan, jalannya cuma ngesot dan sebagainya, lalu dia punya adik sakit umur, lalu ada satu lagi. Nah, waktu istri saya, Ibu Susi, nganter sembako, mereka minta, tolong Kak doain kami dong. Nah, istri saya bilang, tunggu ya, saya bereskan pekerjaan dulu. Memang kami mau mempersiapkan Zoom kan setengah 8. Lalu ketika saya balik, dia cerita, saya bilang, yuk kita pergi ke sana. Jangan sampai kehilangan kesempatan. Jadi saya sama saya ke tetangga tersebut, masuk, dan kita melihat keadaannya. Lalu kita mulai berdoa, mulai memberikan kekuatan. Jadi ada tindakan yang kita sengaja untuk kita lakukan. Nah, seringkali ini kita abaikan. Nah, kalau kita abaikan, nggak bisa, sudah. Kita berdoa buat pertambahan jumlah murid, jadi 700 murid. Tapi kalau kita tidak meresponi pimpinan Tuhan, ya kesempatan emas untuk kita jadi penuai hilang. Ya orang yang kita doakan pasti dapat jamahan Tuhan, tapi yang menuai mungkin orang lain. Kenapa? Karena kita tidak melakukan pertemuan yang disengaja. Jadi saudara mesti buat program. Saudara misalnya doain A, tiap hari doain A. Saudara mulai buat pertemuan disengaja. Mungkin dalam sekarang belum bisa ketemu, tapi bisa pakai WA, bisa telepon WA, video call, dan sebagainya. Nah, inisiatif harus dari kita. Bisa saja Roh Kudus dorong kita, ayo kamu adakan pertemuan. Tapi kan Roh Kudus sudah pimpin kita lama, dan kalau kita nggak mau taat, ya nggak akan lihat hasil yang kedua dan ketiga dan keempat pimpinan selanjutnya. Jadi saudara, pertemuan yang disengaja oleh Yesus sengaja duduk di pinggiran sumur Yakub. Karena dia sedang menantikan satu orang yang sudah disiapkan oleh Tuhan Allah untuk dituai. Nah saudara, kita lihat selanjutnya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Nah, jadi perempuan Samaria ini datang ke sumur Yakub tersebut, hendak menimba air. Jadi saya sedikit menceritakan latar belakang perempuan tersebut. Nah, saudara, Yesus memulai sebuah percakapan. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Nah, apa artinya di sini? Kita bisa mulai membangun hubungan dengan calon-calon jiwa-jiwa baru
atau tuayan-tuan yang sudah menguning dengan membicarakan kebutuhan hidup jasmani. Misalnya hidup di jasmani bisa soal makan minum, soal rumah tangga, keluarga. Jangan bicara langsung bicara tentang hal-hal yang rohani. Apalagi kalau kita langsung bicara, wah kamu sih percaya Yesus loh, kalau kamu nggak percaya nanti binasa, masuk neraka. Ya itu pasti nggak akan berhasil. Yesus kasih contoh, saudara, dia mulai kepada orang baru, kepada orang yang belum dikenal dengan membicarakan hal-hal yang lahiriah dulu. Minggu depan kita akan belajar dari membicarakan hal-hal yang lahiriah masuk kepada hal-hal yang rohani. Ini penting untuk kita pelajari strategi Yesus sampai Yesus bisa menyampaikan berita pokok, yaitu bahwa perempuan tersebut butuh air hidup yang sejati itu. Tapi dimulai dari kebutuhan hidup jasmani. Nah, kecuali saudara sudah doakan teman saudara, udah lama, udah bangun hubungan, sudah buat pertemuan yang sengaja dengan teman saudara, dan saudara yakin ini siap waktunya untuk saudara beritakan firman Tuhan, silakan saja. Tapi saya lagi mengajak saudara belajar bagaimana Yesus memulai sebuah hubungan dengan calon-calon tuayan yang sebelumnya Yesus belum kenal. Jadi mulailah dengan membicarakan hal-hal yang lahiriah. Supaya apa? Supaya terjadi hubungan yang semakin akrab, semakin intim, nanti baru kita bawa kepada kebutuhan rohania. Jadi malam hari ini kita belajar dari Yesus sebagai seorang penabur dan penuai. Yesus taat sama pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, Yesus memberikan respon dengan tindakan. Pertemuan yang disengaja oleh Yesus. Jadi kalau kita nggak lakukan pertemuan yang disengaja, yang kita atur, ya nggak jadi masalah. Doa-doa saudara pasti akan ada hasilnya. Tapi mungkin teman saudara, kenalan saudara akan dituai oleh orang lain. Jadi kita belajar, kita mulai buat pertemuan yang disengaja. Dan yang ketiga, bicarakanlah kebutuhan-kebutuhan yang jasmani terlebih dahulu. Bicarakanlah kebutuhan-kebutuhan yang lahiriah terlebih dahulu. Jangan terlalu cepat membicarakan hal-hal yang lahiriah, kecuali, nah ini dia, kecuali memang Roh Kudus mendorong saudara, mengarahkan saudara untuk langsung to the point, membicarakan tentang kebutuhan rohani. Silakan saja. Karena setiap kita pasti berbeda. Cara Tuhan memimpin kita untuk menjadi penabur dan penuai. Nah, saudara, 3 langkah ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya saatnya tiba kita akan menjadi penuai-penuai yang menuai jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Karena Engkau baik bagi kami, Bapa. Engkau Bapa yang luar biasa, Engkau Bapa yang ajaib, yang mengajar kami dan mempersiapkan kami untuk menjadi penuai-penuai. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang siapkan tuayan-tuayan yang sudah menguning di bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan krisis yang sedang terjadi di bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan gerejamu, khususnya kami, anak-anak-Mu, jemaat kasih karunia, untuk menjadi penuai-penuai. Tuhan tolong kami, apa yang kami pelajari malam hari ini, biar itu termeterai dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami naikkan ucapan syukur, dan kami berdoa. Kita yang percaya berkata, amin. Saya minta nanti Pak Ferry